Bahagia untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, demikian mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Serta Musrembang Kecamatan dan hadirin yang berbahagia. Visi pembangunan Kabupaten Kampar dalam rencana pembangunan daerah atau RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 adalah Kabupaten Kampar negeri berbudaya. Salah satu sumber nutrisi yang dipercaya dapat meningkatkan imun adalah susu kambing. Namun, di Kabupaten Kampar, ketersediaan susu kambing masih terbatas dan harganya relatif tinggi. Peternak di Kampar memelihara kambing perah jenis Saanen dan Sapera yang mampu menghasilkan susu lebih banyak dengan rasa yang enak dan tekstur lembut. Namun, produksi saat ini hanya mencapai 40 liter per hari atau 1.200 liter per bulan. Padahal, kebutuhan susu kambing di Kampar mencapai 1.725 liter per bulan, sehingga masih kekurangan 500 liter. Untuk menjawab tantangan ini, hadir konsep Kampung Susu. Sebuah kawasan terintegrasi seluas 5 hektar yang mencakup koperasi, pasar ternak modern, kandang breeding, galeri kerajinan, pusat edukasi, dan fasilitas wisata. Kampung Susu tidak hanya mendukung peningkatan produksi susu kambing, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung program pemerintah dalam swasembada protein. Di Kabupaten Kampar itu kan perkebunan. Di perkebunan kan ada peternakan yang juga mempunyai potensi besar yang harus dikembangkan, terutama susu kambing sebagai ketahanan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bunda Peggy Sekda Kampar, kami hormati seluruh kepala OPD, Ibu Camat kami, dan seluruh kita yang hadir pada pagi menjelang siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kami di tahun 2025 ini pencapaian kita di 2024 kemarin Pak Abdal 2 kilo 200 tak salah kami dari sekolah di Kumantan. Syukur alhamdulillah kita ke rumah sakit tak susah lagi, tak banyak lalang yang di samping-samping aspal alhamdulillah. Melalui DAK dan dana kabupaten dan beberapa perumahan kami sekarang sudah tak becek lagi. Ososi kuduang dapat cincin ketua awak. Kumantan bawah 355 meter. 17 tahun kita menanti dapat 355. Mudah-mudahan tahun ini jalan lingkar Kumantan Bang Abda, Ahmad Dahlan sampai 10 Pinang. Amin. Itu prioritas kita di tahun ini. Selanjutnya jalan usaha kami. Masyarakat kami sebagian termasuk Pak Lurah itu warga saya itu, Seklur itu warga saya. Beliau mengemban tugas juga di desa kami selaku membantu saya dalam perikanan. Insyaallah tahun ini kita dapat support Pak Seklur dari perikanan untuk pertama sampah nelayan mungkin atau jenisnya mesinnya, dan juga jalan setelah mereka dipanen batin itu susah bawa keluar hasil panen mereka berada di kelompok nelayan desa Sumatera ya, kelompok tanah batin. Selanjutnya satu lagi jalan Baghdad Mahmud Marzuki ujung tembus ke Wolkam, sehingga anak-anak kita yang kuliah di Politeknik Kampar itu mudah aksesnya ke Kumantan. Leonya tinggal di Kumantan, Pak, laku kos kami di Kumantan. Selanjutnya selama ini kita berebut mendoa atau syukuran anak kemenakan kita di Mahdi Busuk. Nah, kadang tanggalnya bentrok tak bisa tidur ke Pekanbaru. Kami punya lahan Pak untuk gor, silakan dibuatkan di Kumantan, insyaallah di
pinggir lapangan bola kami siap untuk sekaligus arena parkirnya sudah siap, kami persiapkan lahannya untuk gedung olahraga dan gedung serbaguna. Jadi bisa dimanfaatkan untuk olahraga dan bisa juga untuk sebab Kumantan itu 5 perumahan, Bu. Kami yakin tahun ini bertambah nih, Bu, 2 perumahan lagi yang datang ke kantor desa, mereka mau buat perumahan lagi. Jadi kalau saya rasa sama-sama kita ketahui Perumnas tak mungkinlah kita mesra di Perumnas. Maka kami sediakan lahan untuk itu. Mohon bantu kami untuk anak kemenakan awak bisu. Selanjutnya berbicara masalah Bangkinang, kami selaku orang yang paling di depan ataupun orang yang pertama dijumpai dari Pekanbaru itu orang Kumantan, Bu. Jadi kami ingin maskot Bangkinang itu di Kumantan. Di maskot Bangkinang itu harus di Kumantan. Kenapa demikian? Ketika kita masuk Bangkinang, mana yang Bangkinang? Sehingga saya kenalan wali mana, wali Kumantan, mana Kumantan itu bingung juga kami nyampe, Bu. Kalau ada maskotnya pintu gerbang dulu Bagdad, insyaallah itu bagus luar biasa. Berbicara masalah Bangkinang satu lagi, banjir sudah mungkin tahun ini udah agak-agak kurang kita rasakan. Karena Sungai Petai Pak Lurah sudah selesai ya. Insyaallah, Bu, tahun ini kami dapat pula rezeki dari BWS Riau, kita dapat dari Batu Belah sampai ke Kumantan itu akan dinormalisasi oleh BWS Riau. Tugas kita lagi di tingkat kabupaten dan kami juga koordinasi dengan PU Bina Marga, PU Pusat kemarin Bang Abdal sama Pak Sarial juga tentang drainase yang dibangun oleh pelebaran jalan di Kumantan itu kadang-kadang tak sesuai spek lagi, Pak. Apa demikian yang masyarakat di RW 3 khususnya di Dusun Mahmud Marzuki itu selalu banjir. Kenapa demikian? Dulu yang paritnya mungkin 2 meter atau 1 meter sekarang menjadi setengah. Jadi ini menjadi catatan bagi kita semua. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita selesaikan. Dan pembangunan drainase 7 tahun yang lalu di Mualimin ketika kami masih kepala sekolah di Mualimin, itu ada drainase di Mualimin itu 1,5 meter kalau tak salah kami. Itu menurut kami tidak sesuai spek. Kenapa? Tidak sesuai lebarnya dengan yang kita harapkan. Kenapa? Sungai itu dimulai dari SD tingkat SMP Muhammadiyah, dari sana airnya lagi, Pak. Dari SDLB itu airnya lagi. Ditampunglah di Mualimin itu dari beberapa sungai. Sehingga akan terjadi terganggu anak sekolah. Kakak terdampak kalau tak salah kami 23 kakak. Sudah kami lakukan dengan dana desa pada karya tunai dana desa itu coba kali-kali balik tak tolo di kampung dulu. Sebab dana desa ada keterbatasan. Ubu alat berat bekok menyalahi aturan pulau kami. Sebab dana desa itu memang untuk masyarakat seperti itu. Selanjutnya box cover ini jalan ke lapangan bola kita di desa Kumantan ada 2 box cover yang masih harus di box cover. Sebab kita udah rapikan dulu jalannya, box cover lagi persoalan. Dan juga ada di RW 3. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Untuk yang tadi Bapak Kadis Disnaker, kami sudah persiapkan kelompoknya. Insya Allah nanti masalah jagung itu kita pun sudah siapkan lahan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Bangkinang Kota yang Saya mewakili atau membawa nama sekolah pertama SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, kemudian juga merangkap ke 2 PKK. Untuk yang sekolah SMP Negeri 2 Bangkinang Kota, sekolah ini berdiri dari 1978 sampai saat ini. Alhamdulillah tetap berdiri, namun kondisinya Ibu mungkin kalau untuk standar sekolah di kota sudah nggak standar lagi begitu, karena bangunan yang itu sudah sangat tua. Jadi mungkin beberapa waktu yang lalu kan juga sudah mulai mengusulkan lamida gitu, tapi sampai saat ini belum rezeki gitu. Harapannya memang mungkin sebaiknya revitalisasi, karena kalau hanya rehab biasa gedung itu memang udah lama. Upin yang mungkin dulu zaman sekarang nggak ada lagi sekolah yang Upin di SMP 2 masih ada Upin itu.
Jadi harapan kami memang revitalisasi Bu bangunan. Sudah tua, ada bangunan yang sudah patah pinggang gitu. Sekarang hanya dijadikan tempat sampah, seharusnya itu ruang belajar anak. Kemudian apalagi atap-atapnya, kaca-kacanya sudah banyak yang harusnya diperbaiki. Dan saat ini juga kami kekurangan ruangan. Bahkan harusnya kelas 7 itu sekarang sudah ditambah kelasnya karena sudah melimpah muridnya 7 rombel, 7 kelas. Kami tetap 7 kelas, tidak bisa ditambah menjadi 8 kelas disebabkan ruangan kami yang tidak ada lagi, sudah kekurangan ruangan. Jadi di samping kekurangan ruangan juga yang ada sudah tidak layak dan sudah rusak berat begitu kondisinya. Sampai ke drainase atau sanitasi airnya juga banyak yang mesti diperbaiki, mungkin karena sudah tua. Kami berupaya memperbaikinya melalui dana-dana pos gitu, perawatan misalnya toiletnya yang sudah tersumbat karena sanitasi yang sudah lama itu, akhirnya dia tersumbat lagi gitu. Jadi harus dibongkar dari awal karena memang bangunan sudah tua. Jadi mohon mungkin perhatiannya Ibu, Bapak, karena memang sekolah ini kan berada di kota, kondisinya seperti itu. Kami berharap memang mendapat perhatian penuh. Mungkin itu kalau untuk Sempeduan. Kalau untuk yang desa tadi sudah ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelan-pelan membenahi. Kalau kondisi sekarang, ini saya minta pendapat juga masyarakat. Kondisi sekarang banjir masih ada, tapi kalau kami menilai lama genangan kan sudah berkurang kan, sudah berkurang. Jadi shortcut. Kemudian yang sudah kita lakukan adalah shortcut yang di rumah sakit. Kemudian kita selalu tiap tahun itu melakukan. Mudah-mudahan saya akan ingat ini pasti. Kemudian dengan sekolah ini Pak Kabid, kami waktu itu sempat ke kementerian dengan Pak Wakil Ketua saat itu adalah Pak Tony Hidayat. Nah, seluruh sekolah itu sebenarnya sudah kita data per kecamatan, mana yang rusak berat, mana yang ringan, mana yang wajib tambah lokal. Ini kita bisa mendapatkan dana dari pusat, tapi sekolah-sekolah juga harus proaktif menyampaikan ke dispora bahwa butuh lokal karena kapasitas sudah melebihi dari lokal yang ada. Nah, kan tak mungkin anak-anak menerima pembelajaran itu bisa menerima dengan kondisi yang nyaman dibandingkan dengan kondisi yang sumpah yang tidak layak lagi buat anak-anak belajar. Kita tahu bahwa sekolah ini tidak layaknya begini. Mungkin ada yang pakai kipas angin masih ya Bu ya, ada yang pakai AC. Nah, beda serapan anak yang lokasinya nyaman dengan anak belajar lokasinya panas. Sangat berpengaruh nih Bapak Ibu. Jadi saya minta sekolah-sekolah tidak menunggu pembangunan dari pemerintah, tapi coba data apa yang dibutuhkan masing-masing sekolah, sampaikan kepada dispora supaya ini dibuat rekap dan diajukan kepada kementerian. Nanti kami giring Bu. Kita ada pimpinan DPRD, saya akan giring. Kalau ini pasti kita giring, karena ada dana dari pusat. Tapi pengajuan untuk 2026 itu awal tahun sekarang sudah masuk. Nanti kita berlomba di Indonesia. Siapa yang cepat itu yang dapat. Makin kita lengah, kita akan ketinggalan. Ini saya udah langsung ketemu orang kementerian. Yang itu yang membidangi Sumatera termasuk Riau. Ibu, ini bisa sekolah. Ibu data saja. Jadi sampaikan kepala sekolah-sekolah yang kenal, kan ada grup tuh, ya. Umpamanya kita ajukan 400, dapat 100 kan lumayan Bu. Ini saling berjibaku ada di pusat, karena maklum aja Indonesia ini luas. Kalau kita tidak betul jemput bola, itu tidak datang sendiri, ya. Saya minta dukungan dari BIM juga demi anak-anak kita bisa belajar dengan baik, terutama di Kota Bengkinang yang di depan mata kita. Masa kita tidak peduli, ya kan Bu? Jadi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar, Bapak Afdal Amir SEMT. Selanjutnya kami persilakan kepada PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, Bapak Sasminedi SKM MSI. Berikutnya
Lurah Langgini, Bapak Diki Aditya Sanjaya SSTPM IP. Dan terakhir kepada Bapak Kepala Desa dan Permai, Bapak Kamarudin. Baik, selanjutnya foto bersama.